Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa berusaha terus untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik pada Allah tentunya sebagai Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat, dan juga baik kepada sesama manusia dalam rangka hasbunallah dan juga hablum minallah dan hablum minan nas tentunya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, agama kita, agama Islam adalah agama yang mengatur segala macam sendi kehidupan manusia, dan tentunya kita sebagai umat Islam harus yakin bahwasanya Islam adalah agama bagi orang-orang yang ingin diatur oleh Rabb-nya, yang rela menjadikan Allah sebagai Rabb yang mengatur segala macam sendi kehidupan kita, sehingga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang hak. Nah, pada malam hari ini Ana akan menyampaikan beberapa kaidah, artinya bahwasanya seorang muslim itu dituntut untuk bertanggung jawab atas kehidupan atau sunatullah dalam menjalani kehidupan, dan tentunya dia harus bekerja. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ana sebagai admin lowongan kerja grup loker 1 sampai dengan grup loker 13. Nah, ingin menyampaikan beberapa poin pokok atau penting untuk diketahui bersama etos kerja seorang muslim. Yang pertama tentunya adalah meniatkan diri karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjadikan amal ibadah ya itu sebagai tujuan ya, dan bukan sebagai alat untuk meraih perkara dunia. Misalnya ketika kita bekerja, kita jadikan bekerja itu sebagai cara untuk meraih ridho Allah, dan tentunya dengan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang mengandung unsur riba, judi, gharar, spekulasi, ataupun juga ada hal-hal di dalam, contoh misalnya perpajakan ya. Pajak jelas bekerja di tempat pajak, maka kata Rasulullah orang yang bekerja membuat pajak atau dapat pajak itu tidak masuk neraka atau tidak masuk dalam surga. Oleh karenanya hindari pekerjaan-pekerjaan yang admin sampaikan. Kemudian yang ketiga, ketika kita hendak mencari pekerjaan, kita lihat dulu bagaimana kemampuan diri kita. Apakah kemampuan diri kita mampu mengemban pekerjaan yang telah dijelaskan atau pekerjaan yang terlampir sebelum kita benar-benar melamar. Kemudian yang keempat, harus memiliki attitude yang baik. Seorang yang melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan harus memiliki attitude, artinya ketika ia hendak melamar atau menyampaikan surat lamaran atau semacamnya atau melego pekerjaan tersebut, tidak ada hal-hal yang dia bohongi. Misalnya perkara umur, lalu perkara status, kemudian tidak ada hal-hal tersembunyi lainnya. Harus terang benderang yang berkaitan dengan sesuai dengan pekerjaan apa yang dilamar. Nah, kemudian yang keempat, seorang yang melamar pekerjaan hendaknya memiliki kemampuan di pekerjaan yang dia lamar. Artinya ketika yang diinginkan pekerjaan itu adalah orang-orang yang betul-betul ahli, maka dia harus mengukur diri. Tidak mungkin dia fresh graduate kemudian melamar pekerjaan yang ahli. Tentunya ini akan menimbulkan suatu hal sia-sia atau perkara yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kemudian hanya akan menimbulkan perasaan kita kecewa karena memang diri kita lah yang salah, kita melamar di pekerjaan yang tidak kompatibel dengan kemampuan diri kita. Nah, kemudian yang kelima, orang yang melamar pekerjaan hendaknya melamar pekerjaan tidak ada unsur yang namanya sogok menyogok atau riswah. Atau Rasulullah SAW, orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka, ya, langsung ke neraka, atau orang itu tidak lagi masuk ke surga. Nah, oleh karenanya hindari pekerjaan atau melamar pekerjaan yang di dalamnya ada unsur sogok menyogok atau riswah tadi. Kemudian yang keenam, seorang yang hendak melamar pekerjaan dia harus melihat tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar itu sesuai enggak dengan jiwa dia. Misalnya passionnya, dia orangnya, karakternya cenderung senang bekerja dengan orang-orang yang ramai. Ya, nah, lalu dia melamar di tempat pekerjaan yang cenderung membutuhkan individualisme atau tidak ada kerjasama tim.
Nah, maka ini nantinya tentunya akan mengganggu atau menghalangi pekerjaan yang sesuai dengan jiwanya atau jalannya atau passionnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika hendak melamar pekerjaan, pastikan pekerjaan yang dilamar tersebut adalah pekerjaan yang betul-betul membuat dirinya berkembang, dalam artian membuat dirinya memiliki semangat yang untuk menjiwai pekerjaan itu, sehingga menjadikan dia dan pekerjaan itu seolah-olah udah satu jiwa, atau artinya sudah memiliki kecenderungan untuk memajukan tempat pekerjaan tersebut, tidak hanya sebatas karena gaji saja. Nah, kemudian yang ketiga, hindari menjadikan pekerjaan itu hanya sebatas semata-mata karena uang. Lalu artinya gini, ketika bekerja tidak memiliki loyalitas, lalu hanya mengandalkan gaji, kemudian ketika pekerjaan bertambah langsung serta-merta harus naik gaji atau semacamnya. Padahal yang kita lihat sekarang ini adalah orang itu dituntut bekerja dengan kemampuan yang dia miliki, kemudian perkara gaji itu urusan Allah, ya. Urusannya tuh bukan kepada owner kita atau kepada atasan kita. Yang penting kita sudah diberikan pekerjaan yang tadinya cukup buat diri kita sesuai dengan gaji yang kita lamar tadi, pekerjaan tadi. Nah, jika gajinya tidak cukup, makanya kita tidak perlu melamar, ya. Cari pekerjaan yang sesuai dengan gaji menurut kita. Nah, kemudian itu 3 poinnya. Nah, kemudian etos kerja atau syarat-syarat lainnya adalah jadilah pekerja yang tangguh, pekerja yang handal, pekerja yang tidak mudah menyerah, pekerja yang tidak mudah mengeluh, pekerja yang tidak mudah melakukan hal-hal yang terlarang di tempat kerja. Ya. Kemudian selanjutnya seorang muslim itu dituntut untuk tidak melalaikan ibadah di tempat kerja. Kemudian dia senantiasa berusaha untuk menjaga ibadahnya dan berusaha untuk mengajak teman-temannya untuk memiliki integritas dalam dunia pekerjaan tadi. Artinya yang bukan hak dia jangan diambil. Dia, artinya disiplin kerja, ya. Karena kalau seseorang karyawan itu sudah tidak disiplin, maka dia akan cenderung malas, cenderung mudah sedih, artinya ada aja hal-hal perkara-perkara yang membuat dia itu tidak bahagia di tempat pekerjaan. Kunci seorang karyawan itu bahagia di tempat kerja adalah disiplin. Nah, kemudian yang terakhir, seorang yang hendak melamar pekerjaan itu jangan tergiur atau mudah tertipu dengan iming-iming pekerjaan yang gajinya besar, lalu pekerjaannya itu ringan atau remeh. Karena biasanya itu scam atau penipuan. Oleh karenanya, hendaklah kita bijak, carilah pekerjaan yang jelas-jelas real. Karena sekarang banyak sekali pekerjaan itu pialang-pialang yang tidak jelas, ya, yang riba, yang goror, yang artinya menjebak kita dalam perkara-perkara mudarat, perkara-perkara diharamkan. Nah, ini pesan Anda sebagai admin. Karena dari 2022 Anda memimpin grup lowongan kerja sampai dengan sekarang, banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan hal ini. Oleh karenanya, jika poin-poin yang Anda sampaikan ini dipekerjakan, insya Allah Anda akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ya, kendati pun tidak, maka pekerjaan itu pelan-pelan akan naik menuju arah yang lebih baik lagi, mensejahterakan kita tentunya. Dan yang terakhir, utamakan kenyamanan dalam bekerja. Ketika itu sudah dapat, maka pertahankan. Jangan lupa bersyukur, beribadah, perbanyak bersedekah, kemudian lakukanlah hal-hal yang membuat pekerjaan itu menjadi menyenangkan. Cintai pekerjaan itu dan bayangkan bagaimana diri kita tanpa pekerjaan. Karena banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Bersyukurlah, jangan mengeluh, serta jadikanlah diri kita contoh atau tauladan di tempat kerja kita. Jangan menjadikan diri kita orang-orang yang lalai, orang-orang yang senantiasa sering berbuat kesalahan. Ketika ditegur atasan, perbaiki, ya. Ada salah, minta maaf, akui kesalahan, dan siap menerima umpan balik, ataupun juga berikan umpan balik kepada teman kita yang memberikan saran, nasihat soal pekerjaan tersebut. Nah, itu saja mungkin yang bisa Amin sampaikan. Ini mewakili chat-chat dari teman-teman yang bertanya di grup Loker. Nah, bagi yang belum bertanya atau ada pertanyaan, bisa langsung chat japri admin. Sebisa mungkin admin akan sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.